Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu Akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan seorang SP yang melepas belenggu rezeki. Dalam video saya sebelumnya terkait dengan rezeki random, rezeki acak, itu sudah dijelaskan bahwa rezeki itu ditabur begitu saja. Tidak ada hubungan antara rezeki dengan ibadah. Tidak ada hubungan antara rezeki dengan agama. Jadi rezeki itu aslinya mutlak milik makhluk, dalam artian sebagai bentuk keagungan Kholik untuk makhluknya. Semua yang Allah ciptakan itu diberi rezeki sesuai dengan porsinya. Dalam artian porsinya di sini sesuai dengan kapasitas sebanyak apa dia mampu mengambilnya gitu loh. Lah kemudian bagaimana hubungan antara belenggu rezeki dengan seorang SP atau IM? Jadi begini saudaraku, makhluk-makhluk metafisika dalam hal ini siluman, jin, setan, dan iblis itu sudah Allah persiapkan sebagai kompetitor. Jadi setan dan iblis sebagai kompetitor, kemudian jin sebagai parasit. Kalau siluman jelas ke setan kelompoknya. Nah, sudah dipastikan bahwasanya kelompok ini pasti akan menghalang-halangi manusia untuk mencapai kepada Allah dengan cara apapun. Salah satu cara yang digunakan dalam menghalangi manusia untuk menuju mendapat ridho Allah adalah melalui rezeki, atau gampangnya melalui harta lah, salah satu, biar real gitu, jelas harta. Ada juga yang lain yang menghalang-halangi manusia untuk menuju ridho Allah itu dengan kesehatan. Jadi mereka menghalangi manusia untuk beribadah, untuk menuju kepada Allah dengan gangguan harta, dengan gangguan kesehatan, dengan gangguan keselamatan dan lain sebagainya. Itu nyata begitu. Maka makhluk-makhluk itu akan merasa menyesal, sedih, merasa kalah lah intinya ketika ada seorang hamba Allah yang taat beribadah, pas diuji dengan kesulitan harta tetap berlindung kepada Allah. Itu mereka sangat terpukul lah. Jadi makhluk-makhluk sangat terpukul. Aslinya begitu. Nah, jadi polanya begini saudaraku. Kita ambil sampel harta saja. Jadi mereka menghalang-halangi manusia melalui harta. Harta itu aslinya sudah Allah sebar untuk seluruh makhluknya sesuai dengan kapasitas kemampuan mendapatkannya. Tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak ada kaitan dengan tauhid. Kalau rezeki atau harta itu terkait dengan tauhid, maka yang tidak bertauhid ada juga yang kaya. Kalau harta itu terkait dengan ibadah, banyak orang yang tidak beribadah juga mendapatkan banyak harta.
Jadi tidak ada kaitan. Itu Allah sebar untuk seluruh makhluknya sebagai bentuk Rahman. Bukan Rohim ya, sebagai bentuk Rahman. Nah, kemudian makhluk-makhluk metafisika ini berupaya untuk membelokkan akidah, membelokkan tauhid, menghalangi ibadah manusia dengan cara menghalangi jalan rezekinya, dengan cara menghalangi jalan hartanya. Makanya ada bahasa mencari mencari barang halal itu sangat sulit. Kenapa sulit? Karena memang dihalang-halangi. Untuk apa dihalang-halangi? Untuk agar supaya agar kita, karena sudah lelah dalam mengejar harta Allah untuk kebutuhan, padahal dengan cara-cara yang halal, dengan ketaatan ibadah yang tinggi, tetapi terus dihalang-halangi oleh makhluk itu, maka makhluk itu mengharapkan agar manusia tersebut kemudian berpaling, memohon kepadanya. Gitu. Apakah ada yang seperti itu? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi mereka seperti apa ya, kalau dalam bahasa jasa keamanan lah. Jadi yang bikin rusuh ya dia, yang bikin aman ya dia. Padahal aslinya aman-aman saja gitu loh. Jadi ketika ada katakanlah seorang manusia yang terus berusaha mencari harta Allah untuk kebutuhannya dengan ketaatan ibadah, kemudian ada makhluk yang menghalang-halangi. Di sini ada 3 pilihan. Pertama, biasanya mereka mengganjal penuh. Nah, ketika mengganjal penuh tidak dapat. Kemudian mereka menciptakan pola parasit, menunggangi. Menunggangi. Nah, kalau ditunggangi juga masih kuat, ya sudah dilepaskan untuk yang ketiga langsung menuju kepada Allah. Dalam artian memastikan bahwa dia adalah hamba yang Allah ridhoi. Mengganjal penuh itu seperti ini. Contohnya realnya seperti ini. Daripada sengsara di dunia, lebih baik daripada hidup susah, lebih baik sekarat yang susah gitu loh. Artinya karena itu realnya pesugihan. Salah satu realnya pesugihan. Jadi pesugihan itu orang yang melakukan pesugihan itu intinya daripada hidup susah, dihina orang, ya sudahlah, mendingan, atau mereka berpikir lebih baik saya pesugihan walaupun nanti sekaratnya susah. Bahasa umumnya seperti itu. Nah, itu adalah kontrak langsung. Itu adalah kontrak langsung. Nanti oleh makhluk-makhluk itu dicarikan rezeki mana yang akan dipotong gitu loh. Seumpama kalau kita pernah mendengar bahasa tumbal, apakah tumbal itu ada nyata? Nyata ada? Jawabannya iya. Tumbal itu nyata ada. Seumpama yang ditumbalkan itu umur 25 tahun. Umur seseorang kita alokasikan secara umum itu 60 tahun umpamanya. Berarti 25 ke 60 itu ada 35 tahun. Nah, 35 tahun ini kemudian dihitung kira-kira berapa harta yang dia dapatkan secara rata-rata. Nah, karena dianya sudah dibunuh, ditumbalkan, maka jatah harta dia di dunia diambil, dikasihkan kepada orang pesugihan tadi. Itu kontrak langsung seperti itu. Nanti di akhirat sono ya ada komplain, tetap ada komplain. Ada urusan yang harus diselesaikan antara orang yang ditumbalkan dengan yang menumbalkan itu. Itu langsung. Itu kontrak langsung antara manusia dengan makhluk itu. Apakah itu ada? Ada. Itu kemarin ada. Nah, kemudian yang tidak langsung begini, karena diganjal tidak bisa, karena dia tokoh masyarakat, karena dia dipandang di masyarakat, tidak mungkin dia pesugihan.
Kemudian jin itu mengambil alternatif parasit. Dalam artian begini, ini kontrak tidak langsung dan tidak atau sulit terdeteksi, sulit disadari. Ketika ada orang yang muncul dengan karismanya, muncul dengan keilmuannya, di situ kemudian para makhluk-makhluk itu nempel, ikut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan kontrak juga, tapi secara tidak langsung. Begini saudaraku, seumpama ada orang yang sedang naik daun lah, baik itu artis ataupun tokoh ataupun apa, katakanlah tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini kemudian ketika dikerubuti orang atau dijadikan idola atau dijadikan panutan, otomatis nanti dia menimbulkan karisma. Nah, karisma jawabannya. Jadi karisma itu kalau tidak segera disandarkan kepada keagungan Allah, karisma itulah yang nanti akan diambil alih oleh makhluk atau oleh makhluk-makhluk metafisika. Makhluk metafisika menyediakan jasa karisma, menyediakan jasa pengobatan, menyediakan jasa kekebalan, kesaktian, dengan disadari ataupun tidak disadari, dengan pola mantra ataupun pola doa, prinsipnya sama saja. Ketika ada pengkultusan terhadap seorang tokoh dan tokoh itu terlena dan hanyut, maka karisma yang dibangun itu murni didorong oleh makhluk metafisika itu. Nah, pada akhirnya makhluk metafisika itu yang mengambil jatah dari pahalanya gitu loh. Di sini tidak langsung. Jadi dalam artian kalau pesugihan itu langsung, kalau ini tidak langsung. Jadi hartanya ditahan, kemudian nanti ada yang datang, diobati, ternyata dibantu jin kemudian sehat. Nah, disitulah ada tukar menukar antara jasa dan pahala. Jasa makhluk mengobati orang itu, maka dibayar oleh pahala manusia yang mendoakannya. Apakah itu mungkin? Bukan mungkin, memang faktanya begitu. Yang menyakitin orang itu juga dia, makhluk itu yang nyembuhin juga ya dia gitu loh. Jadi ya kok yang menyakiti, kok yang mengobati, sebenarnya begitu. Nah, karena manusia memiliki nilai hidup yang tinggi, maka jin itu bersandar kepada manusia-manusia ini agar dia bisa hidup di sono dengan nikmat gitu loh. Jadi rezeki ini benar-benar ditahan aslinya, dimainkan, dikocek supaya manusia panik dan akhirnya menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bahas selanjutnya bagaimana seorang SP melepaskan hal itu. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.